Majelis Jemaat Rama Sangatta, maka saudara akan ditentukan dalam nikah kudus pada jam ini saudara Rianto Bato dengan saudari Nona Matan. Saudara-saudara, rayakan perjanjian kasih antara Allah dan manusia, juga menyaksikan perjanjian kasih antara Rianto Bato dengan saudari Nona Matan. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Muliakanlah Dia, hai segala suku bangsa. Sebab kasih-Nya hebat atas kita, dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Salam sejahtera bagi kamu sekalian dari Allah Bapa, Yesus Kristus, dan dari Roh Kudus menyertai kamu. Dua hari Minggu berturut-turut bahwa bila tidak ada halangan, saudara Rianto Bato dengan saudari Nona Matan akan diberkati dan diteguhkan dalam nikah pada jam ini di tengah-tengah jemaat. Dengarkanlah sekarang sabda Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi, dan yang telah menjadikan manusia itu laki-laki dan perempuan. Tuhan bersabda, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan membuat penolong baginya yang sepadan dengan dia. Sebab itu, janganlah saudara-saudara meragukan apakah nikah itu berkenan kepada Tuhan. Sabdanya memberitakan kepada kita bahwa Allah sendiri telah, Yesus Kristus yang menyebut dirinya sendiri memulai jemaatnya yang menghadiri pernikahan kita, telah menunjukkan dengan berkat. Dengan demikian, mereka akan berdiri teguh dan benar di tengah percobaan. Tuhan kepadamu saja aku angkat jiwaku, kekuatanmu percaya, jangan jaya seru, tahan malu dan sesat, ya menantimu selalu, berkhianat dan menjauh, dia yang mendapat malu. Mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yakni jikalau kamu saling mengasihi. Amin. Injil Matius pasal 7 ayat 24 hingga ayat yang ke-27. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman ini, mari kita meminta kekuatan di dalam doa. Mohon tuntunan Roh Kudus, kita berdoa. Dimuliakanlah namamu Allah Bapa di dalam kerajaan sorga, Allah yang terus setia memelihara perbuatan tangannya
sampai kepada kami pun sekalian hingga saat ini. Tuhan yang sudah menciptakan cinta kasih di antara insan ciptaanmu, dan itulah yang kami saksikan juga hari ini ketika kami hadir di rumah Tuhan yang kudus, merayakan perjanjian kasih antara Allah dan manusia, juga akan menyaksikan perjanjian kasih antara Rian dan Nona. Pemberkatan dan peneguhan nikah kudus pada jam ini. Firman-Mu akan kami baca, kami dengar dan kami renungkan. Terailah hati kami ya Tuhan, curahkanlah kudus atas kami semua, agar firman-Mu yang akan kami baca dan dengar ini urati hamba-Mu dengan kuat kuasa Roh Kudus, untuk dapat menyampaikan dan menguraikan firman ini dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa kepada Allah Bapa di sorga. Amin. Pasal 7 ayat 24 hingga ayat yang ke-27. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Dua Macam Dasar. Bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu, dan hebatlah kerusakannya. Bahagia setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, lalu mau melakukannya itu di dalam sepanjang kehidupannya. Selamat pagi, Shalom. Cantik-cantik nas untuk malam. Walaupun banyak yang pakai gincu, tapi itu juga bibirnya tidak kelihatan karena pakai masker. Maskernya putih tembus lipstiknya. Tidak lupa dari Chandra Mani, nah malam dulu paling kebanyakan dari Chandra. Kita tentu masih ingat program pemerintah PNPM, program pemerintah, program negara pemberdayaan masyarakat PNPM. Itu yang banyak terjadi, dilakukan, disalurkan kepada masyarakat di era tahun 90-an. Bangunan yang diberikan kepada masyarakat desa khususnya yang belum mempunyai fasilitas. Ada sebuah desa, dan kemudian ada satu dusun yang jauh dari desa itu. Ketika itu memang masih sangat terisolir, dan ketika itu belum bisa dijangkau dengan motor, karena selain memang jalannya jalan setapak, kita harus menyeberang sungai. Kalau melalui jembatan itu juga sangat sulit. Pasti teman-temanku nenek Rara tahu itu di Tulepong. Dilakukan di tempat tersebut, di dusun tersebut, ada seorang pendeta yang lalu yang dibicarakan bahwa dana ini yang masuk ini akan diarahkan yang mendesak. Orang yang ada kemudian tertawa, pendeta ini juga masih bingung apa yang diketahui orang. Dan dijelasan semua, teman-teman yang memasang bahasa Indonesia hendak tuh jembatan situasi. Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, lewat bacaan kita, Alkitab yang berbicara tentang bangunan, dikatakan bahwa setiap orang sama-sama memiliki kesempatan yang sama mendengarkan perkataan Yesus, namun
terjadi dua respon berbeda. Ada yang melakukan perkataan Yesus dan ada orang yang tidak melakukan apa yang dikatakan oleh Yesus. Satu mendirikannya di atas batu, yang lain mendirikannya di atas pasir. Untuk mengatakan kepada kita bahwa orang Kristen yang melakukan perkataan Yesus di dalam hidupnya lebih terlatih memberi respon yang tepat dan benar ketika menghadapi krisis di dalam hidupnya. Apapun yang terjadi, apapun yang dialaminya, Tuhan, apa yang Yesus mau sampaikan di dalam kehidupan kita selaku orang-orang yang percaya. Perumpamaan ini, saudara, hendak mengajarkan Indonesia yang roboh beberapa waktu yang lalu. Mengapa, saudara? Orang kaget dan Bapak Ibu tahu insiden ini, robohnya bangunan ini. Namun ternyata yang menjadi penyebabnya pelihara itu kapotongan antara kaum matua sebenarnya berbagai macam cara, berbagai macam upaya dilakukan dalam rangka menumbuh kembangkan kehidupan spiritualitas kita, iman kita kepada Tuhan. Tapi yang betul kadang kita mengatakan tidak ada waktu, tidak ada kesempatan. Terlalu banyak pembenaran diri, sehingga apa yang terjadi Bapak Ibu kesedang Tuhan, spiritualitas keluarga kita menjadi rapuh, menjadi lemah. Ketika spiritualitas sebuah keluarga itu sudah goyah, sudah rapuh, inilah kesempatan bagi iblis untuk masuk di dalam keluarga. Karena apa? Tidak ada lagi kontrol spiritualitas ataupun agama dalam hidup kita. Yang ketiga adalah keaktifan di dalam persekutuan ibadah. Ini, saudara, adalah upaya kita untuk tetap tinggal dan berada di dalam Kristus. Ketika kita membangun sebuah rumah tangga yang dikaruniakan Tuhan kepada kita, kita mesti mendasarinya dan terus berada di dalam apa yang Yesus katakan. Ketika mendengarkannya, ketika ada kesiapan mendengarkannya, kita ibarat orang yang mendirikan rumah kita di atas batu. Sekalipun datang banjir melanda rumah itu tidak akan pernah rubuh, apalagi hancur. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, membangun hidup pernikahan sama halnya dengan membangun sebuah rumah. Para bijak mengatakan rumah sebagai bangunan gampang atau lebih mudah didirikan, dijaga dan diperbaiki. Namun rumah tangga kadang lebih sulit dipelihara, dilindungi dan dipertahankan. Rumah sebagai bangunan terbangun dari batu bata, tetapi rumah tangga terbangun dari cinta kasih. Lihat, kamu sudah jatuh cinta. Sekarang saatnya adalah membangun cinta, menjalaninya. Begitupun Nona. Gambaran ini begitu jelas untuk kita renungkan di dalam kehidupan kita. Karena apa? Pernikahan itu selesai bisa suatu hari, pemberkatan, peneguhan dan juga resepsi selesai dalam satu hari, tetapi menjalaninya bukan hanya satu hari saja. Itu berarti bahwa ibarat sebuah perjalanan panjang. Kita tidak pernah tahu di mana ada lubang-lubang besar, di mana ada kerikil-kerikil tajam, di mana ada tikungan tajam yang dapat menusuk kehidupan rumah tangga Kristen. Saya mengatakan kepada mereka, jangan coba makan pil-pil.
pria idaman lain atau perempuan idaman lain. Ini adalah salah satu batu karang yang tajam yang dapat merusak kehidupan sebuah rumah tangga Kristen. Karena itu dibutuhkan fidelity, dibutuhkan kesetiaan. Ketika itu masih terjadi dalam sebuah keluarga, berarti bahwa masih ada hubungan yang baik. Seorang bapak akan pergi keluar kota, tapi yang harus ditahan istrinya. Atau mungkin sebaliknya, untuk sebuah keluarga Kristen. Ketika sudah tidak ada lagi kesetiaan, tidak ada lagi saling percaya, percayalah ini adalah sebuah peringatan keras untuk kemudian bagaimana meningkatkan spiritualitas kita sehingga kesetiaan itu, trust itu dapat terbangun kembali di antara kita. Menikah, tetapi karena sebuah keputusan yang muncul dari dalam hati kita dan karena sebuah visi dan misi yang jelas. Visi itu adalah kondisi ideal yang akan kita capai dalam sebuah waktu yang tertentu, dan misi adalah langkah-langkah yang bisa kita tempuh untuk mencapai visi itu. Saudara kasih kita Tuhan, khususnya Rian dan Dona, aktualisasikan cinta kalian, cinta kasih kalian dalam kehidupan saat ini maupun saat-saat yang akan datang. Kalian dipersatukan dan juga mempersatukan kedua keluarga besar pada hari ini dalam istilah bahasa Toraja, bahasa sedukan. Sudah menjadi satu, dan inilah wujud dari aktualisasi cinta kasih, menyebabkan orang lain adalah sesama, karena cinta menghilangkan atau menyempitkan jarak antara aku dan kau. Bahkan cinta sejati mampu melebur aku dan kau menjadi kita. Itulah aktualisasi dari cinta kasih. Diriku dapat berkata-kata dengan semua bahasa, bahasa manusia dan bahasa malaikat ataupun yang lainnya. Tapi jika aku tak mempunyai kasih, aku serupa burung yang menggema dan jalan yang gemericik. Mari kita menyampaikan doa yang sudah diajarkan kepada kita demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Allah mempertanggungjawabkan kepada kita suatu tugas, yakni membentuk keluarga. Sebab itu hendaklah kamu menjadi anak-anak yang dikaruniakan kepada kamu dalam pengenalan yang benar dan takut akan Tuhan. Sekalipun dalam menikah kamu akan menanggung salib dan akan menemui untung atau malang dalam dunia yang telah dirusakkan oleh dosa. Percayalah bahwa dalam Tuhan terletak perjanjianmu dalam Kristus. Hendaklah kamu mengetahui bahwa Allah menghendaki kamu supaya kamu hidup menurut sabdanya, mengabdi kepadanya dengan kesan percaya, dan bekerja sama dalam pengasihan, serta tolong menolong dalam keperluan hidup. Saya persilakan kedua mempelai ini. Saudari Nona Natal, hendaklah engkau mengasihi suamimu bagaimana engkau dikasihi oleh Yesus Kristus, supaya engkau menjadi contoh dalam melayani dengan kasih.
Hendaklah engkau setia mendampingi suamimu dan memberikan tempatnya yang patut selaku kepala keluarga. Hendaklah engkau mengerjakan kewajibanmu melihara rumah tangga dan selalu berdoa supaya dalam rumahmu nama Allah dimuliakan. Sebab itu saudara Rian Tobato dengan saudari Nona Mata, hendaklah kamu takut akan Tuhan dan carilah damai dan anugerah dari Dia senantiasa dalam doa dan membaca Alkitab bersama-sama. Saya persilakan berjabat tangan. Rian Tobato mengaku engkau dengan sungguh di sini di hadapan Tuhan dan jemaatnya bahwa engkau telah menerima nama yang tangannya yang kau pegang menjadi istrimu. Karena itu engkau tidak akan pernah meninggalkan dia, dan bahwa engkau mengasihi dia dalam untung atau malam, dan hendak memelihara dia seperti seorang Kristen yang setia harus berbuat kepada istrinya. Apa jawab saudara? Apakah saudara mengaku? Iya, saya mengaku. Saudari Nona Maton mengaku engkau dengan sungguh di sini di hadapan Tuhan dan jemaatnya bahwa engkau telah menerima Rian Tobato yang tangannya yang kupegang menjadi suamimu. Karena itu engkau tidak akan meninggalkan dia, dan bahwa engkau mengasihi dia dalam untung atau malam, dan memelihara dia seperti seorang Kristen yang setia harus berbuat kepada suaminya. Apa ya saudari? Apakah saudari mengaku? Ya, saya mengaku. Rian dan Nona, taruhlah dalam hatimu, apa yang sudah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Kekasih di dalam Tuhan, di sini ada cincin pernikahan mereka terbuat dari emas murni, melambangkan simbol cinta kasih yang murni di antara mereka. Dan cincin ini tidak berujung, artinya bahwa hubungan cinta kasih di antara mereka juga tidak akan pernah berakhir selain mau memisahkan. Lihat kenakan ini pada jari manis istrimu. Nona, kenakanlah cincin ini pada jari manis suamimu. Ke depan, Rian dan Nona, binalah spiritualitas kalian.
ada nasihat, ada penghiburan, bahkan kekuatan daripada Tuhan. Dari Majelis Nyawa Tama juga memberikan surat nikah ini sebagai bukti bahwa pada hari ini Rian dan Nona telah diberkati dalam menikah kudus di tengah-tengah gereja Raja Jemaat Rama Sangatta Kasis Kutai Timur. Jemaat silakan kembali. Syukur kepada-Mu ya Allah bahwa atas pertolongan setelah melalui pergumulan doa, rencana dari waktu ke waktu, sehingga pada hari ini kami boleh menyaksikan perjanjian kasih antara Rian dan Nona di tengah-tengah ibadah peneguhan dan pemberkatan nikah mereka. Mereka menyatakan janjinya di hadapan menyaksikan oleh keluarga dan jemaat Tuhan dalam rumah tangga mereka. Biarlah nama Tuhan selalu dipuji dan dimuliakan. Amin. Dibanding dengan
pujian yang telah kami sampaikan, doa-doa yang kami sampaikan kepada Tuhan, firman Tuhan yang sudah kami dengar dan renungkan bersama-sama, dan terlebih lagi akta pemberkatan dan teguhan nikah ini Tuhan berkati, sehingga apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan di dalam ibadah ini memberikan faedah dalam hidup kami, terlebih khusus lagi menjadi sebuah momentum dalam kehidupan rumah tangga Rian dan Nona yang Tuhan berkati pada jam ini di tengah-tengah jemaat Tuhan di sini. Bapa di sorga, tuntun dan peliharakan mereka di dalam menjalani kehidupan rumah tangga ke depan. Biar Tuhan terus berjalan di depan mereka, menjadi tiang awan pada siang hari dan tiang api pada waktu malam. Bapa di sorga, terima kasih atas perjumpaan yang kami alami melalui pemberkatan nikah ini, mempertemukan keluarga besar kedua belah pihak dalam wujud pasca duka melalui pemberkatan nikah ini. Waktu-waktu yang akan datang, ikatan kekeluargaan di antara mereka semakin kuat dan kokoh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu menuntun keluarga yang berhadir dari berbagai tempat. Biarlah hadir mereka membawa sukacita dengan selamat. Allah Bapa kami, Rian dan Nona dan keluarga hari ini, jika Tuhan berkenan dan tidaklah hanya terjadi sesuai dengan maksud dan rencana Tuhan, keluarga hati tolong, teman-teman kerja dari Rian yang akan hadir mungkin sementara melakukan perjalanan, Tuhan tuntun peliharakan agar dalam kerjaan surga dan dalam pemerintah bangsa dan negara kami dalam segala gumul dan juang, harap dan doa kepada Tuhan. Kau hadir ya Tuhan dalam situasi bangsa kami saat ini di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang menjadi bangsa kami bahkan dunia secara global. Kami percaya Tuhan, Engkau lebih besar dan setiap pergumulan apapun yang ada di dalam dunia ini. Bapa di dalam kerjaan surga, terima kasih di tengah-tengah ibadah ini melalui mempelai keluarga dan jemaat Tuhan yang hadir, menyerahkan tanda-tanda ungkapan syukur mereka. Berkati apa yang sudah dipersembahkan, yang masih ada pada keluarga juga diberkati untuk menunjang kelangsungan kehidupan mereka masing-masing. Pimpin sertai kami Tuhan pada hari ini dalam seluruh rencana-rencana kami, dalam seluruh pergumulan kami. Ampunkan kesalahan dan dosa kami, dan terima kiranya kami yang datang kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saya jemput jemaat berdiri. Setelah kampanye saya mengutus kamu sekalian berjuang jalan dari firman Tuhan, takut-takutkan Tuhan. Lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengarkan, dan dengarkanlah petunjuk hidup baru. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jika kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Amin. Pujian sehingga Tuhan mengasihi.
Turulah dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengarkan. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, di manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Harapkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Untuk mengakhiri ibadah kita pada siang ini, kita angkat pujian Ku Berbahagia. Diwakili oleh Bapak Pendeta Peter Tonapa MTH. Waktu dan tempat dipersilakan. Kepada Tuhan pada pagi ini, dalam keyakinan iman bahwa karena pertolongan dan kasih dari Tuhan tidak bisa ada di tengah-tengah rumah Tuhan yang terus. Untuk kedua kalinya saya berdiri di hadapan Bapak sekalian, kalau diberikan oleh MC kita, Master of Ceremonial dalam ibadah pemberkatan dan penyembuhan nikah ini, untuk menyampaikan ucapan selamat dari pimpinan Majelis Gereja Jemaat Rama Sangat di sini. Pertama-tama, waktu kita bersyukur kepada Tuhan atas kebaikannya yang menyatakan bagi pribadi kita dan terlebih khusus bagi keluarga yang boleh menyaksikan ada kekasih ini menerima peneguhan dan pemberkatan nikah terus. Dan saya rasa inilah juga pemberkatan nikah terakhir yang saya pimpin di Jemaat Rama Sayata. Ya. Karena tidak mungkin lagi ada yang minta bisa diberkati sebelum diumumkan. Tim kerja penguraian, panitia pembangunan, pengurus OIG dan segenap anggota gereja berada di Matrama Sanggata yang menyampaikan selamat berbahagia kepada Rian dan Nona, juga orang tua kedua belah pihak. Selamat menempuh hidup baru. Tuhan Yesus kepada gereja memberkati. Dan atas segala kekurangan kami, mulai dalam perencanaan, dalam pastoral, dalam ibadah pranikah dan pemberkatan nikah pada saat ini, jika ada kekurangan, ada kesalahan di dalamnya, kami mohon dimaafkan. Kami mohon dukung di dalam doa sehingga kedepannya pelayanan dari kami jemaat di sini semakin baik kepada segenap anggota jemaat. Sekian yang saya dapat sampaikan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Pertama-tama saya sampaikan bagi kita, shalom bagi kita semua. Patut kita bersyukur pada pagi hari ini karena berkat dan kemurahan Tuhan sehingga pemberkatan nikah keluarga dapat berjalan dengan baik. Tiada yang kita harapkan, hanya pertolongan Tuhan yang kita harapkan. Pertama-tama saya sampaikan yang saya hormati Bapak Pendeta beserta majelis dan beserta musik
dan penyanyi yang saya hormati, bagi kita yang hadir pada siang hari ini untuk menghadiri pernikahan keluarga kita atau anak kita. Saya di sini menyampaikan ucapan terima kasih dari kedua belah pihak, terutama kepada Pak Pendeta beserta jemaat di sini untuk melaksanakan pernikahan di tempat ini. Keluarga, terutama dari pribadi saya dan keluarga, saya menyampaikan mohon dimaafkan bila ada kekeliruan kami, tingkah laku kami, tutur kata kami kepada Pak Pendeta, jangan dibawa oleh kerajaan simpangan sini dan mohon dimaafkan. Yang saya sampaikan lagi kepada kita semua yang hadir pada siang hari ini, khotbah yang diberikan Pak Pendeta, terutama adik kita kami, tanamkanlah di dalam kehidupan nasihat-nasihat dari Pak Pendeta, karena semuanya di dalam kehidupan kita dasarnya adalah iman. Saya sampaikan lagi sekali kepada Bapak Pendeta, karena ini Pak Pendeta sahabat karib saya, artinya teman sejati saya. Jadi saya sampaikan kepada Pak Pendeta, tidak ada cincin pagar, jangan simpan di dalam hati. Bila ada barang salah kami, tutur kata kami, jangan simpan di dalam hati. Saya tidak panjang lebar karena waktu semakin berjalan, tidak ada kekeliruan saya, tutur kata saya yang menyinggung perasaan bapak-bapak atau ibu. Tolong maafkan, saya ucapkan banyak terima kasih. Shalom.